untuk menyimak presentasi kami hari ini. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kami berdiri di sini untuk presentasi, bukan mencari sensasi apalagi kontroversi. Kami hadir untuk menambah literasi supaya materi pegadaian ini bisa dipahami dengan jelas dan penuh atensi. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya Celi Zakira dengan NIM 642508446. Saya Diana Nurani dengan NIM 6425025. Perkenalkan, nama saya Amelia Permata dengan NIM 6425049. Perkenalkan, nama saya Zatimania Fahri Zambo dengan NIM 6425059. Baik, supaya waktu kita bisa dimanfaatkan dengan baik, kita lanjut ke materi pembahasan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, di sini ada latar belakang. Jadi, Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki kedudukan penting di tengah masyarakat. Keberadaan Pegadaian sejak masa kolonial Belanda hingga menjadi badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, Pegadaian ini tuh sangat penting ya bagi Indonesia karena guna membangun pembangunan nasional dan mengatasi masalah ekonomi masyarakat. Selanjutnya, rumus masalah yang akan dibacakan oleh rekan saya. Biasanya ada rumus masalah yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkungan kegiatan Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank. Dan yang kedua, bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian dan perkembangannya hingga saat ini. Dan yang ketiga, ada bagaimana mekanisme pelayanan pembiayaan di Pegadaian baik konvensional maupun syariah. Dan yang keempat, apa saja jenis barang yang dapat dijadikan jaminan dalam proses gadai di Pegadaian. Dan yang kelima itu, bagaimana kontribusi Pegadaian terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku usaha mikro. Oke, selanjutnya ada sejarah Pegadaian. Jadi pada tahun 1764 Pegadaian tuh VOC mendirikan Pegadaian ya pada saat itu yang namanya Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan secara sistem gadai. Terus pada tahun 1811 itu tuh Inggris masuk nih, pemerintah Inggris tuh mengambil alih Pegadaian pada saat itu. Kenapa Inggris masuk? Karena pemerintah Inggris tuh mau menerapkan sistem baru, yaitu kayak sistem lisensi, di mana masyarakatnya itu pada zaman ini dibolehkan buat bikin usaha sendiri, contohnya kayak perusahaan gadai swasta gitu. Nah, tapi dengan sistem ini tuh gagal karena mengalami kerugian. Terus, tapi Inggris tuh kayak ini masih tetap kekal gitu. Terus ngebikin sistem baru lagi nih, namanya sistem pajak, yang dimana di sini tuh pendirinya diberikan kepada pihak yang mampu membayar pajak tinggi kepada pemerintah. Jadi, tapi sistem itu tuh gagal lagi karena pada saat itu kan swasta kan gede gitu ya biayanya, jadi kayak penyimpangan pada masa itu. Terus VOC itu mengambil alih lagi Pegadaian. Nah, di sini tuh VOC tuh ganti jadi Hindia Belanda gitu. Nah, terus pada 1901 itu tuh didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Terus selanjutnya 1925 ini Pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan. Kenapa jawatan? Karena Pegadaian secara resmi sudah ditetapkan sebagai lembaga pemerintah Hindia Belanda, bukan lagi swasta, melainkan sekarang tuh udah milik negara. Selanjutnya ada 1961 jawatan berubah ke PN. Nah, kenapa? Karena dari di jawatan ini kurang efisien dan lambat. Jadi di PN ini buat mempercepat dan perusahaan mempercepat daya geraknya itulah, pokoknya lebih efisien. Nah, terus 1969 ini berubah lagi dari PN ke Perjan. Kenapa? Karena di Perjan ini Pegadaian tuh lebih fleksibel gitu, sama di sini tuh meningkatkan efisien dan profitabilitas serta mampu berdaya saing secara global. Terus dari 1990 sampai 2012 itu sebenarnya
dan berdaya saing secara globalisasi ekonomi. Nah, perubahan itu tuh dari yang 1905, 1961, 1989, 1912 ini itu tuh cuma perubahan menunjukkan perubahan evolusi dari transisi pegadaian pada masa itu. Di sini ada pengertian pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai seperti emas, elektronik, atau kendaraan sebagai jaminan. Nilai pinjam yang diberikan didasarkan pada hasil penilaian barang jaminan. Selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi pegadaian. Yang pertama itu ada penyaluran pinjaman, di mana pegadaian ini tuh berfungsi menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai. Tujuannya itu untuk membantu kebutuhan dana, terutama bagi masyarakat serta UMKM. Yang kedua itu ada pencegahan praktik rentenir, di mana pegadaian itu masyarakat tidak perlu meminjam kepada rentenir karena yang memiliki bunganya tinggi dan sangat merugikan. Yang kedua itu ada pemanfaatan aset. Pegadaian membantu masyarakat memanfaatkan aset dimiliki seperti emas, barang berharga lainnya. Selanjutnya yang keempat ada layanan pendukung. Selain pinjaman, pegadaian juga menyediakan layanan lainnya seperti jasa titipan dan tabungan emas. Yang kelima ada peningkatan kesejahteraan, di mana pegadaian ini tuh berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang mudah. Yang keenam ada dukungan ekonomi nasional. Pegadaian turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan membantu permodalan masyarakat atau UMKM. Selanjutnya di sini ada perbedaan. Pegadaian dibagi dua, yaitu dibagi dua jenis. Yang pertama itu ada pegadaian konvensional dan pegadaian syariah, di mana pegadaian konvensional ini merupakan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai, di mana nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan dan dikenakan biaya berupa bunga atau sewa modal yang dibayarkan pada saat pelunasan pinjaman. Yang kedua ada pegadaian syariah, lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan dengan sistem gadai berdasarkan prinsip syariah Islam, menggunakan akad ran dan ijarah tanpa unsur riba, serta mengenakan ujrah sebagai biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Lalu di sini ada mekanisme pembiayaan pegadaian. Mekanisme itu dimulai dari penyerahan barang jaminan oleh nasabah yang kemudian ditaksir untuk menentukan besaran pinjaman, yaitu sekitar 80 sampai 90% dari nilai taksirannya. Dan di sini juga ada tahapannya. Yang pertama itu penaksiran barang, itu untuk menilai nilai ekonomis barang jaminan. Dan yang kedua itu penentuan jumlah, itu pinjaman berdasarkan hasil taksirannya. Dan yang ketiga penerbitan surat bukti gadai itu sebagai bukti transaksinya. Yang keempat itu penyimpanan barang jaminan oleh pegadaian selama masa pinjaman. Dan yang kelima pelunasan atau penebusan barang setelah kewajiban nasabah dipenuhi. Pada pegadaian konvensional, nasabah dikenakan sewa modal atau bunga, sedangkan pada pegadaian syariah digunakan akad ran dan ijarah dengan pembayaran ujrah tanpa unsur riba. Apabila pinjaman tidak dilunasi hingga jatuh tempo, pegadaian berhak melelang barang jaminan secara resmi dan mengembalikan kelebihan hasil lelang kepada nasabah tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan landasan hukum pegadaian. Mungkin teman-teman ada yang mikir, pegadaian itu aman gak sih? Pegadaian itu legal gak sih? Jawabannya aman dan legal, teman-teman. Karena pegadaian ini punya dasar hukum yang jelas dan kuat. Nah, jadi yang pertama itu pegadaian diatur dalam KUH Perdata pasal 1150 sampai 1160 mengenai ketentuan gadai. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa gadai adalah hak kreditur untuk menahan barang sebagai jaminan pinjaman. Artinya, sistem gadai yang dijalankan pegadaian sudah memiliki dasar hukum yang sah.
Selain itu, terdapat peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Pegadaian. Ini menegaskan Pegadaian sebagai badan usaha milik negara yang menjalankan pembiayaan dengan sistem gadai. Dan dalam pelaksanaannya, Pegadaian juga berpedoman pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 sebagai rujukan aspek perbankan yang agar kegiatan pembiayaan ini berjalan sehat dan terpercaya. Khusus untuk Pegadaian Syariah, landasan hukumnya ini berasal dari Fatwa DSN MUI yang memastikan seluruh transaksi menggunakan prinsip syariah seperti akad ran dan ijarah tanpa unsur riba. Jadi intinya Pegadaian itu lembaga resmi, aman dan punya hukum yang jelas, teman-teman. Lanjut. Ya, selanjutnya kita masuk ke jenis barang yang dapat dijadikan jaminan. Di sini mencakup 5. Yang pertama ada perhiasan dan logam mulia. Untuk perhiasan dan logam mulia ini contoh emas dan perak. Nah, di sini karena dia nilainya yang stabil, maka ini bisa dijadikan barang jaminan. Terus yang kedua ada kendaraan bermotor. Mobil atau motor itu bisa dijadikan jaminan asalkan ada BPKB-nya, itu sebagai bukti kepemilikan. Terus yang ketiga ada barang elektronik. Contoh barang elektronik misalnya televisi, telepon, radio, itu juga bisa dijadikan jaminan. Terus mesin atau alat kerja, barang rumah tangga misalnya kalau mesin jahit. Terus alat kerja misalnya gergaji mesin bisa juga. Terus barang rumah tangga itu pakaian juga bisa dijadikan jaminan. Dan biasanya barang-barang ini tuh dipakai sama pelaku UMKM untuk mempercepat modal usahanya, teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pegadaian ini dapat memberikan kemudahan kepada kita untuk memilih barang jaminan selama barang tersebut itu masih punya nilai dan kepemilikan yang jelas. Selanjutnya di sini ada kontribusi Pegadaian terhadap perekonomian masyarakat dan UMKM. Yang pertama itu ada Pegadaian mendukung perekonomian masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah dan UMKM melalui pembiayaan yang cepat dan mudah. Yang kedua ada sistem gadai memberikan akses dana tanpa prosedur perbankan yang rumit. Yang ketiga ada Pegadaian menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM untuk menjaga keberlangsungan usaha. Yang keempat ada keberadaan Pegadaian meningkatkan inklusi keuangan dan mencegah masyarakat bergantung pada pinjaman informal. Yang terakhir ada layanan konvensional dan syariah menjadikan Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan yang aman dan terpercaya. Di sini ada kesimpulannya, yaitu Pegadaian adalah lembaga bank yang sangat membantu orang-orang, terutama mereka yang membutuhkan dana cepat tetapi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Dan Pegadaian juga menerima berbagai jenis barang, bergerak sebagai jaminan dan memiliki dasar hukum yang jelas yang sudah dijelaskan tadi. Dan Pegadaian telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan konvensional maupun syariah sepanjang sejarahnya. Selain itu, Pegadaian membantu ekonomi dengan memberikan pembiayaan yang aman dan mudah bagi usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah. Baik teman-teman, kita sudah di akhir presentasi. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Jadi gua kamera. Kenalkan, nama saya Miko Naprasad Jaya dengan NIM 6425672. Saya ingin bertanya, tujuan dan fungsi Pegadaian, dan yang kedua, bagaimana Pegadaian berperan dalam mencegah praktik rentenir, dan yang ketiga, apa kontribusi Pegadaian terhadap dukungan ekonomi nasional. Pertanyaannya kalau dikirim ke kom. Ada lagi? Ada lagi guys yang mau bertanya?
Baru lanjutin. Pak Diramu Tarigan dengan NIM 6425014. Saya perwakilan dari kelompok 5. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah bentuk pegadaian itu syariah dalam Islam? Untuk kedua, sebutkan semua isi dari landasan hukum pegadaian. Untuk ketiga, apakah properti juga bisa dapat dijadikan jaminan seperti bangunan rumah, HP, atau bangunan-bangunan lainnya? Terima kasih Indra. Pertanyaan sama itu. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada guys, satu lagi. Oke, karena tidak ada kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Indra. Yang pertama itu bentuk pegadaian syariah. Bentuk pegadaian syariah itu ada 4. Yang pertama itu lembaga pembiayaan berbasis prinsip syariah. Dan yang kedua menggunakan akatrah atau gadai. Dan yang ketiga itu tanpa bunga riba, hanya biaya ujrah itu sebagai penitipan. Dan yang keempat itu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Dan pertanyaan yang kedua itu landasan hukum pegadaian. Yang pertama itu KUH Perdata pasal 1150 sampai 1160. Dan yang kedua itu PP nomor 51 tahun 2011. Dan yang ketiga UU nomor 21 tahun 2008 itu perbankan syariah. Yang keempat itu Fatwa DSN MUI nomor 25 dan 26 tahun 2002. Dan yang kelima peraturan OJK. Dan jawaban yang nomor 3 yaitu properti sebagai jaminan itu bisa dijadikan jaminan dan bukan di pegadaian. Dan yang ketiga itu umumnya melalui bank dengan hak tanggungan atau hipotek. Jelas? Terima kasih. Oke, di sini saya menjawab pertanyaan Niko. Tadi Niko nanya kan, yang pertama itu apa tujuan dan fungsi pegadaian? Terus bagaimana pegadaian berperan dalam mencegah praktik rentenir? Terus yang ketiga, apa kontribusi pegadaian terhadap hubungan ekonomi nasional? Oke, jadi di sini tujuan pegadaian itu yang pertama memberikan pembiayaan yang cepat, mudah dan aman kepada masyarakat, serta mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Terus fungsinya itu yang pertama ada menyalurkan pinjaman berbasis jaminan seperti gadai gitu. Terus yang kedua menyediakan layanan keuangan seperti pembiayaan, tabungan emas dan lelang. Terus yang kedua kan bagaimana ya? Gimana pegadaian berperan dalam mencegah praktik rentenir? Yang pertama ini ada memberikan pinjaman dengan biaya dan ketentuan yang jelas serta diawasi negara. Terus menyediakan layanan yang cepat dan tidak terbelit-belit. Ya. Terus yang terakhir, apa kontribusi pegadaian terhadap dukungan ekonomi nasional? Yang pertama ini mendukung UMKM melalui pembiayaan modal usaha. Terus yang kedua ada meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Itu jelas. Jelas. Iya. Terima kasih. Oh ya teman-teman yang belum kirim pertanyaan segera dikirim juga ya. Terima kasih tadi.
Jadi pada tahun 1746 POC ini mendirikan pegadaian pertama kali, yaitu namanya Bank Learning. Tapi pada tahun 1811 ini Inggris tuh masuk, dan Inggris itu membubarkan Bank Learning ini dengan menggantikan sistemnya sebagai sistem pajak sama sistem lisensi. Tapi waktu itu tuh Inggris gagal, VOC masuk lagi. Pada tahun 1901 didirikanlah Pegadaian yang resmi nih, yang menjadi negara pada 1 April 1901. Terus 1905 ini Pegadaian berbentuk jawatan. Kenapa jawatan? Karena yang tadinya si Pegadaian ini kan di tangan Inggris tuh swasta, tapi setelah diambil alih lagi sama Hindia Belanda jadilah negara, jadi resmi. Terus kenapa jawatan pindah ke PN? Karena pada saat itu tuh jawatan tuh nggak efisien dan PN tuh lebih efisiensi gitu, jadi yaudah ganti. Terus selanjutnya PN Pekerjaan. Kenapa? Karena ya sama, dari lembaga PN ini kurang efisien juga. Pada saat itu kan kondisi ekonomi kita kan lagi kayak kondisi gitu ya. Yaudahlah. Terus di sini 1990. Kenapa perjanjian Perum? Karena di sini tuh lebih modernisasi, dan ini tuh mau menunjukkan evolusi dari lembaga pemerintah menjadi yang lebih dinamis. Kasih. Dan pertanyaan yang kedua itu jelaskan mekanisme pembiayaan gadai dari awal hingga akhir. Mekanisme itu penaksiran barang. Jadi nasabahnya itu bisa datang ke Pegadaian membawa barang, misalnya itu emas, dan petugasnya itu menaksirkan barang tersebut. Dan nasabah itu menyetujui jumlah pembiayaan, biaya dan jangka waktu. Dan dananya itu bisa langsung dicairkan oleh nasabahnya. Nasabah bisa menebus barang dengan waktu yang sudah jatuh tempo. Jika tidak ditebus, barang tersebut bisa diperpanjang atau dilelang sesuai dengan ketentuan yang sudah tertera. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan nomor 3. Apa pengertian dari marhun? Marhun itu barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah kepada pegadaian. Kasih. Dan kita langsung ke sesi selanjutnya aja ya guys, ke game. Mim pengen jelasin. Jadi teman-teman dengerin dulu ya. Permainan itu kita ganjil genap dor. Tahu? Jadi tuh misalnya dari Indra kan 1. Nah si Kalis tuh gak boleh nyebut angka genap itu. Jadi dia harus ngomong dor. Jadi permainan kita tuh nggak jauh sama kelompoknya tadi kan. Kalau tadi tuh 1, 2, 3 tepuk. Nah kalau kita ini ganjil genap. Iya dor. Ya jadi kan misalkan Indra bilang 1 kan ganjil. Nah 2 kan genap. Si yang genap ini harus bilang dor. Gak boleh nyebutin angka. Iya nggak boleh nyebutin angka. Terus lanjut, Lia bilang 3, yang 4 kan genapnya, yang keempat ini dor. Oke. Tapi aku nggak mulai dari Indra. Aku pilihnya ngacak. Random kita. Jadi Jadi kayak aku mau kayak ngagetin kalian gitu loh. Emang iya ngacak. Oh angkanya. Mau dicontohin? makasih ya teman-teman. Contohnya ya. Ini random ya. Kita. Nih
Iya, iya benar. Udah di situ. Iya, langsung. Ya, Oke. Naruhnya ke sana. Enggak, ini udah main. Dimulai dari nomor 1 dulu ya guys. Coba dari Tunjukkan. coba. Ruth. Sabira. Tiga. Buka dua. Gue nggak baca doang. Tolong. Saya bakal kasih kamu pertanyaan. Ada dua perbedaan pengertian. Apa aja sama harusnya? Perkenalkan, nama aku Dwi Cahaya Safira dengan NIM 6425087. Pertanyaan ini tuh perbedaan antara konvensional dan syariah. Oke, di sini pegadaian konvensional itu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai di mana nasabah menyerahkan barang sebagai jaminan dan dikenakan biaya berupa bunga atau sewa. Sedangkan pegadaian syariah, lembaga keuangan yang menyediakan lembaga layanan pembiayaan dengan sistem gadai berdasarkan prinsip syariah Islam menggunakan akad roh dan ijarah tanpa unsur riba serta mengenakan ujrah sebagai biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Kanan apa kiri? Tengah. Oh, saya. Terima kasih. Dan kita lanjut lagi guys. Dimulai dari angka 20 dimulai dari Arya. Dari 20. Dimulai dari angka 73 dari Kresna. 3. Loh.
digadai. Jadi jenis barang bisa digadai yaitu ada perhiasan dan logam mulia. Yang kedua ada kendaraan bermotor, mobil atau motor. Terus mesin atau alat kerja, barang rumah tangga dan barang elektronik. Puji Tuhan. Ini terakhir guys. Dimulai dari angka dari angka 61 Rita. baik. Nomor 1. Pak I, angka nomor 1. 1, 2, 3. Pak I maju. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM saya 425 0906. Di sini pertanyaannya, sebutkan tujuan dan fungsi pegadaian. Tujuan dan fungsi pegadaian ada penyaluran pinjaman, pencegahan praktik rentenir, pemanfaatan aset, layanan pendukung, peningkatan kesejahteraan dan dukungan ekonomi nasional. Oke teman-teman, presentasi kita udah selesai. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Dan semoga